Halo, Ya, silakan Pak Johan, mohon kami maaf, dengar. eee, sambil penyampaian, ini kalau saya ada kekurangan bahasa Indonesia, minta mohon pengertiannya. Ya. Saya, pimpin di beberapa perusahaan, saya sebagai presiden di, perusahaan alat kesehatan, properti, dan energi, main di baja, dan kita manufacturing alat kesehatan juga di Indonesia, dan terakhir kita, di pertahanan juga. Kemudian saya, sekolah di Indonesia sampai SMA, S1 saya dapat di Korea, dan ada juga saya sebagai alumni di Lemhanas juga, karena saya waktu itu pernah ikut dengan entrepreneur teman-teman Indonesia, ada program waktu itu, jadi saya belajar pikiran, eee, orang-orang Indonesia. Dan ini adalah, jabatan-jabatan yang saya, bantu di beberapa asosiasi, mmm, di, asosiasi Korea, dan saya sebagai sekjen di Kadin Korea di Indonesia, dan beberapa, perkumpulan di perdagangan, dan, eee pemuda. Dan hari ini, saya dapat PL banyak dari Pak Benny, tetapi saya karena bukan ahli di kondisi pasar atau potensi pasar atau strategi pasar, saya akan lebih bicara ke arah, peranannya diaspora Korea. Saya akan share, eee, diaspora Korea yang saya mimpin adalah, Young Business Leaders Network di seluruh dunia. Itu saya akan share, peranan orang Korea di seluruh Indonesia sebagai diaspora. Nah, tadi Ibu Ira juga share, saya juga tadi sangat, senang dengar ada diaspora Indonesia juga. Di Korea ada juga, salah satu, diaspora Korea di dunia adalah Young Business Leaders Network. Saya sebagai, ketua di sini, dan ini saya akan share, peranannya YBLN dan dukungan yang kami dapat dari pemerintah Korea. Jadi kami juga ada visi misi, tujuannya network ini adalah untuk memaju bersama dan belajar bersama. Khususnya bukan kita mau cari bisnis, tapi untuk meluaskan network diaspora Korea di dunia. Karena nanti ujung-ujungnya kalau network ini bisa meluaskan, kami tahu, kekuatan network ini yang bisa bisa bantu, eee Korea Selatan, ibu negaranya, dan lain-lain. Kami di Korea ada badan bernama Overseas Korean Foundation. Badan ini adalah di bawah Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri. Jadi setiap tahun pemerintah Korea undang kira-kira 4.000 sampai 5.000 pengusaha Korea di luar Korea ke Korea untuk promosikan produk-produk masing-masing daerah. Jadi misalnya tahun ini kita undang di kota Busan. Jadi selama acara itu, dari masing-masing UMKM Korea di Busan akan pamerkan barang-barang mereka. Jadi selama itu diaspora dari luar negeri akan lihat, kunjungi pameran itu, dan akan bisa, beli dan untuk mempromosi kembali kepada negara-negara yang mereka tinggal. Jadi inilah, organisasi kami yang jadi masing-masing kita ada komitinya, tanggung jawabnya. Dan kami ada di kira-kira, 39 negara, member kita masih 200-an, tapi kita sedang berusaha untuk
tambahkan karena kami tahu kepentingan network ini. Ini bidang-bidang yang kami member yang bisnis, kami sangat luas di masing-masing negara. Jadi setiap tahun kita keliling negara dan kota-kota masing negara untuk belajar dan promosi produk-produk masing-masing member kita. Jadi ini adalah kegiatan yang kita melakukan di Tokyo di tahun 2012. Ini yang acara di Jakarta 9 tahun yang lalu. Ini di Beijing, ini di Germany, ini di Sydney, ini di New York, ini di Hanoi, di Dominika, dan ini adalah CIS Exhibition Project adalah proyek yang kita melakukan supaya untuk mencari member baru di Rusia. Jadi kita buat delegasi ke Rusia untuk mencari member-member baru supaya kita bisa menambah anggota di Y-Balance Network ini. Jadi ini yang kegiatan-kegiatan kita yang lakukan. Ini sepertinya ada yang ya, ini yang di Rusia kegiatan kita lakukan. Dan di network kita, setiap tahun kita kumpul iuran. Jadi semua anggota harus bayar iuran. Jadi dengan iuran itu kita bayar gaji-gaji staf kita untuk network ini dan kemudian kita membantu murid-murid yang ada kesulitan supaya kita ada tujuan baik sebagai pengusaha diaspora di luar negeri. Jadi ini yang sponsorship kita lakukan. Jadi kami sebagai anggota Y-Balance Network ini dan sebagai diaspora, kami sangat ada kepercayaan dan kita tahu kekuatan network ini, makanya kita berusaha untuk menambah network ini supaya kedepannya kita bisa menggunakan network ini untuk bisnis dalam sebagai member dan ada kepercayaannya, Pak. Ya, mungkin itu dari saya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Pak Johan atas paparannya, terutama untuk tadi ya, untuk Young Business Leaders Network ya. Wow. Mudah-mudahan ini bisa membantu para teman-teman UKM-IKM untuk bisa merambah tujuan ekspor Korea Selatan. Nah, mungkin hanya satu saja ini Pak Johan yang mau saya tanyakan karena waktunya sangat terbatas sebelum kita menuju ke Ibu Ovi. Apakah produk-produk dari IKM-UKM dari Indonesia ini sudah memiliki potensi untuk masuk ke pasar Korea Selatan, Pak Johan? Ada atau tidak ada itu sangat susah dijawab sekarang, Bu. Tadi Ibu Ira juga saya dengar sempat bicara juga. Semua negara ada selalu mau cari perhatikan harga bersaing dan kualitas dijaga. Jadi itu asal standar itu bisa dipenuhi dan bisa ikuti sertifikat dan bisa lolos aturan di Korea itu mungkin tidak sulit. Dan salah satu ide yang saya bisa kasih adalah di Busan ada Indonesian Trade Promotion Center, itu ITPC Busan. Jadi mereka tugasnya itu adalah untuk mempromosi produk-produk Indonesia. Jadi pasti mereka lebih ahli untuk tahu aturan tentang barang-barang Indonesia.
Jadi bisa juga kontak mereka untuk cari tahu info yang lebih lanjut, Bu. Produk apa Pak yang biasanya memang diminati oleh Korsel dari produk Indonesia tersebut? Sekarang ini yang banyak cari adalah kopi. Kopi. Dan minyak esensial kakao atau peralatan makanan seperti yang makanan rattan ya, dan peralatan dapur buatan kayu jati, gula, ikan buku, kacang mete. Jadi saat ini masih tidak sebanyak dengan sejenis, karena Indonesia masih banyak produk kan ya, Bu. Jadi Korea saat ini tidak tahu Indonesia ada produk apa aja. Jadi mungkin perlu promosi lebih lebih aktif, mungkin lewat secara diaspora Indonesia juga mungkin salah satu caranya. Ya, baik Pak Johanli. Dari Prof. Beni mungkin ada tambahan yang ingin ditanyakan ke Pak Johanli? Prof. Beni? Pak Johan, ya malam Pak Johan. Kita tahu bahwa di Indonesia kan banyak pengusaha-pengusaha Korea, bahkan kita tahu di Bekasi khususnya ada kawasan-kawasan industri yang di mana banyak pengusaha Korea. Mungkin Pak Johan bisa share sedikit Pak Johan, apakah ada nggak salah satu seperti tadi kalau kita terlibat bilang tadi ada Bapak punya satu organisasi ataupun lembaga yang bisa membantu kita Pak memediasikan, karena contoh kami ini Pak baru ini nanti di bulan Maret ini kami ada di apa namanya difasilitasi oleh Bea Cukai Bekasi akan mengumpulkan pengusaha Korea dan Jepang untuk kami para UKM dan IKM itu akan pameran di Bea Cukai dan mereka akan ada kontak bisnis dengan kita. Apakah ada satu organisasi yang bisa kita hubungi Pak sebagai media informasi pasar kita di Korea? Itu Pak Johan. Ya, makasih Pak Beni. Maka seperti tadi saya katakan, yang badan yang ada di Busan itu mungkin lebih tepat, tapi di Indonesia sendiri tidak ada badan yang khusus untuk menjembatani antara produk Indonesia dan pengusaha Korea. Tapi karena saya sebagai sekjen di Kadin Korea di Indonesia, mungkin saya bisa bantu untuk mencari buyer antara supplier UMKM di Indonesia dan Korea, Pak. Oke, ya itu yang kita harapkan Pak. Jadi Bapak kan tadi sedang Kadin, mungkin nanti kita bisa berkomunikasi. Apalagi ada Ibu Ira nih sebagai Dispora, mungkin nanti kita akan setelah ini mungkin adalah kayak business meeting Ibu Ira ya. Ya, Ya, bisa siap, Pak. Itu bisa Pak. Saya sebagai sekjen, jadi mungkin bisa kita cari sama-sama duduk untuk saling membantu. Oke, makasih Pak Johan. Sama-sama Pak. Ya. Izin Prof. Beni, saya hanya ingin menyampaikan diaspora Korea itu di seluruh dunia itu keren banget. Mereka Keren, itu sangat kompak dan kami produk Indonesia sering dijual juga di Korean supermarket. Nah itu Bu. Jadi saya tuh hampir tiap minggu tuh pasti mainnya ke sana gitu. Kok nggak ke Chinatown, ke Korean supermarket. Jadi di berbagai negara itu ada. Dan it's been great gitu. Itu yang harus kita tinggi ya Korea. dari iya. Gumhua ya. Jadi memang luar biasa. Apalagi Ibu di Ira. Korea sudah mendunia juga. K-pop kan di New York udah K-popan sekarang juga. Luar biasa lah Korea. Top banget lah. Salut, harus belajar nih. Banyak belajar dari Pak Johan nih Pak. Makasih Bu, makasih Bu, sebagai makasih dunia. Bu. Ya. Oke, Bu Ira. Ibu Iridia, silakan. Ya, terima kasih Pak Johanli, Prof. Beni, Bu Ira Damayanti. Nah, sekarang menginjak pemateri terakhir ya, yang keempat ya, yang akan disampaikan